Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Marsali. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 3 dari buku Ekonometrika karangan dari Agus Widarjono yang judul lengkapnya adalah Ekonometrika, Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan IFIS, di mana saya mendapatkan bab 3, di mana saya ditugaskan untuk coba mempresentasikan isi dari bab 3 tersebut. Jadi, apa saja isi dari bab 3 ini? Kita akan lihat bahwa bab 3 adalah regresi sederhana, evaluasi hasil estimasi, di mana kita telah membahas bagaimana mengestimasi model regresi untuk mendapatkan estimator dengan metode kuadrat terkecil. Estimator dari metode kuadrat terkecil merupakan estimasi titik sampel. Karena itu, pada bab ini kita akan membahas masalah verifikasi estimasi titik tersebut melalui interval estimasi maupun uji hipotesis melalui uji T. Sebagaimana yang teman-teman tahu sendiri bahwa uji T adalah uji per variabel, artinya dia tidak menguji secara keseluruhan, tapi dia menguji per sampel. Jadi interval estimasi ini atau uji hipotesis yang akan kita lakukan itu melalui uji T, di mana kita masuk ke interval estimasi, di mana jika kita mengambil sampel yang berbeda pada kasus permintaan sepeda motor. Kasus permintaan sepeda motor yang dibahas adalah kasus permintaan sepeda motor yang telah dibahas di bab 2. Mungkin teman-teman saya telah menjelaskan hal tersebut, di mana jika kita mengambil sampel yang berbeda pada kasus permintaan sepeda motor pada bab sebelumnya, maka kita akan mendapatkan koefisien estimasi titik atau point estimator yang berbeda pula karena adanya fluktuasi di sini berarti adalah adanya naik dan turun, artinya dia tidak berada pada titik yang sama, dia mengalami penurunan dan kenaikan. Maka agar kita mendapatkan nilai B topi 1 yang sedekat mungkin dengan nilai yang kita harapkan, maka interval estimasi ini dihitung dengan menggunakan distribusi T, atau dia menguji per sampel, dia tidak menguji secara keseluruhan. Penjelasan detail tentang distribusi T ada di lampiran 3.1. Jadi jika asumsi 1-6 dari metode OLS pada bab 2 sebelumnya dipenuhi pada regresi sederhana dengan dua variabel independen, maka distribusi T dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi syarat untuk melakukan OJLS itu sebagaimana yang teman-teman tahu bahwa ada 6 syarat untuk melakukan metode OLS yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya yang membahas bab 2. Jadi kita langsung saja, di mana di sini T sama dengan B topi K kurang BK per SE dalam kurung B topi K tutup kurung. Lalu di sini adalah T dalam kurung N kurang K. Karena K atau N-nya itu ada 2, maka distribusi T menjadi T sama dengan B topi K dikurangi BK per SE dalam kurung B topi K dikurang N kurang K. Yang karena variabelnya ada 2, maka K di sini kita ganti menjadi 2, jadi N dikurangi 2. Di mana var B topi K atau varian BK dengan SE B topi K sama dengan akar var dalam kurung BK. Jadi kita di sini ada contoh interval estimasi regresi permintaan sepeda motor, di mana kita kembali ke regresi permintaan. Kita kembali lagi ke regresi permintaan sepeda motor sebelumnya berdasarkan estimasi titik
contoh 3.1 kita hasilkan koefisien estimasi untuk B2PO dan B1 masing-masing sebesar 23, 21,75 dan min 225 dengan standar error masing-masing sebesar 128,6292 dan 12,57 10. Beberapa interval estimasi untuk keduanya. Jika kita mengasumsikan bahwa alfanya sama dengan 5%, yaitu 95% merupakan estimasi yang dapat dipercaya. Jadi alfa yang dimaksud sini adalah kemungkinan terjadinya error atau error terms. Jadi error terms atau alfa yang kita gunakan adalah 5%. Jadi nilai T kritis untuk DF-nya sama dengan 6 dengan TA per 2 sama dengan 2,5% adalah 2,447 dengan menghasilkan rumus persamaan 3,9 3.9 3.10 kita dapat menghasilkan interval estimasi untuk B0 dan B1. Jadi yang bisa teman-teman lihat sendiri di layar itu adalah yang 3.11 dan 3.12 itu artinya adalah dengan kepercayaan 95% dan 5% alfa atau standar errornya, maka nilai yang sebenarnya untuk B1 terletak pada interval estimasi 194,2388 dan minus 255,7612. Sedangkan nilai yang sebenarnya untuk B0 terletak pada interval estimasi 2006,9943 dan 2636,5057. Next adalah uji hipotesis, dimana sebagaimana yang teman-teman ketahui bahwa uji hipotesis adalah uji yang perlu kita lakukan untuk mencoba mengetahui dugaan sementara kita. Jadi setelah melakukan dugaan, kita perlu untuk menguji atau mencoba kebenaran dari dugaan tersebut. Jadi dugaan tersebut diuji dalam bentuk uji hipotesis, di mana dalam melakukan penelitian kita harus membuat hipotesis penelitian, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Apa bedanya hipotesis nol dan hipotesis alternatif? Hipotesis nol yang disimbolkan H sebagai HO merupakan keyakinan peneliti yang akan dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan data sampel. Jadi H0 ini adalah kedugaan dari peneliti. Jadi H0 ini adalah dugaan yang perlu atau yang ingin dibuktikan kebenarannya. Itu disimbolkan dengan H0. Dan sedangkan hipotesis alternatif yang diberi simbol HA dan ada juga yang memberi simbolnya sebagai H1 adalah lawan atau alternatif dari hipotesis 0 dan akan kita terima jika kita menolak hipotesis 0. Jadi HA atau H1 ini, jika dugaan dari peneliti itu salah, maka kita akan menerima HA ini, dan jika kita dugaan dari peneliti yang benar, maka kita akan menerima HO dan menolak HA. Dan sebaliknya, jika dugaan peneliti itu salah, maka kita akan menolak HO dan menerima HA. Dan selanjutnya kita akan masuk ke uji normalitas. Mana uji normalitas ini adalah uji yang sangat penting, di mana uji signifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui IJT hanya akan valid jika residual yang kita dapatkan mempunyai distribusi normal. Jika distribusi atau residual yang kita dapatkan tidak mempunyai distribusi normal, maka
signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui UJT itu tidak. Kita hanya bisa mengetahui uji signifikasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui UJT hanya akan valid. Jadi uji tersebut akan valid jika residual yang kita dapatkan itu mempunyai distribusi normal. Jika tidak normal, maka hal tersebut tidak valid. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Salah satunya adalah melalui histogram. Ada juga melalui uji yang dikembangkan oleh Jalkebera atau uji JB, tapi yang akan kita gunakan saat ini adalah uji histogram residual, di mana uji tersebut akan kita jelaskan di slide berikut. Di mana histogram residual merupakan metode grafis yang paling sederhana digunakan untuk mengetahui apakah bentuk dari probability distribution function atau PDF ini dari variabel random berbentuk distribusi normal atau tidak. Jadi kita mengetahui distribusi dari variabel random itu normal atau tidak bisa melalui histogram residual. Jika yang seperti saya jelaskan tadi, jika ini tidak berdistribusi normal, maka uji signifikansi atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen itu melalui UJT itu tidak akan valid, karena jika kita dapatkan dari uji histogram ini jika distribusinya tidak normal, maka uji signifikansinya tadi antara pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui UJT itu tidak akan valid jika hasil yang kita temukan di sini tidak berdistribusi normal. Maka jika histogram residual mempunyai grafik distribusi normal, maka bisa dikatakan bahwa residual mempunyai distribusi normal. Bentuk grafik distribusi normal ini mempunyai lonceng seperti distribusi T sebelumnya, di mana jika grafik distribusi normal ini mempunyai bagian yang sama. Ini yang teman-teman bisa lihat contoh dari uji normalitas permintaan sepeda motor, yang dimana kita bisa lihat bahwa kita ingin menguji apakah residual hasil regresi permintaan sepeda motor berdistribusi normal atau tidak. Setelah kita mendapatkan nilai residualnya, maka kita akan melihat grafik histogram dari residual pada gambar 3.3, mana teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut, di mana bentuk histogram seperti distribusi secara simetris, artinya sama, sehingga residual kita juga distribusikan secara normal. Jika dia tidak simetris, maka dia didistribusikan secara tidak normal. Yang kita dapatkan di sini adalah didistribusikan secara simetris, sehingga residualnya kita juga distribusikan secara normal. Jika tidak simetris, maka tidak normal. Berdasarkan uji statistik Jalkebera, sebagaimana saya telah menyampaikan bahwa itu adalah salah satu uji untuk menguji uji normalitas, di mana nilai statistiknya sebesar 0,7108, sedangkan nilai C-square dengan alfanya sama dengan 5% dengan diferensialnya sama dengan 2 sebesar 5,9915. Oleh karena itu kita gagal menolak hipotesis nol bahwa residual distribusikan secara normal. Dengan kata lain, residual hasil regresi permintaan sepeda motor mempunyai distribusi normal. Gagal ditolaknya hipotesis nol ini bisa juga dilihat dari probabilitas, yaitu 0,7008 atau sama dengan 70,8%, yang lebih besar dari alfa sama dengan 5%. Namun yang perlu diingat bahwa besarnya sampel yang ada hanya 8, mungkin tidak cukup besar sebagaimana yang disarankan oleh uji JB. Jadi uji JB dengan uji histogramnya itu berbeda requirements-nya. Jadi yang kita dapatkan di sini adalah 70,8% yang lebih besar dari alfa, yaitu 5%. Tapi yang perlu diingat, besarnya sampel yang ada hanya 8, mungkin tidak cukup besar sebagaimana yang disarankan. Jadi uji JB ini menyarankan bahwa ujinya itu
sampel yang besarnya sampel itu harus lebih dari 8. Makanya tidak cukup untuk requirements atau untuk pendekatan dari uji JB yang teman-teman bisa lihat sendiri bahwa hal tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.